Tafsir Al-Azhar Quran Surat Al-Ma'idah ayat 87 bagian ketiga. Meninggalkan yang baik-baik anugerah dari Allah sampai mengenakan pakaian dari bulu saja, memantangkan daging selama hidup sampai ada yang tidak mau kawin adalah penentangan pada hidup itu sendiri. Kalau ini merata, niscaya terhentilah keturunan. Yang lebih celaka lagi kalau hal ini dijadikan kepujian, lalu berduyun orang melakukannya, niscaya timbullah kehidupan yang munafik. Sebab hal ini sangat berlawanan dengan tabiat manusia. Penganut agama Brahman dan biksu Buddha kemudian ditiru oleh Bani Israel dan oleh rahib Nasrani. Mereka berpikir bahwa jiwa mesti dibersihkan dari pengaruh maya ini. Jiwa tidak boleh dipengaruhi oleh benda dan tidak boleh dipuaskan. Hidup ialah sengsara supaya mencapai nirwana. Mereka mengharamkan berhias dan mengharamkan nikmat sehingga dalam kalangan kaum Brahmin atau kaum yogi ada yang tidak mau memakai pakaian sama sekali sampai bertelanjang. Hanya kemaluannya saja sedikit yang ditutup. Macam-macamlah yang mereka lakukan untuk menyiksa diri mereka sendiri. Apabila umat Muhammad juga terkena pengaruh yang demikian, akan timbul bahaya yang besar dalam masyarakat. Akan timbul dua macam kehidupan, yaitu orang-orang yang suci menyisihkan diri dari masyarakat. Mereka hidup ke dalam kuil dan biara. Kerjanya hanya berzikir dan bersemedi, dan masyarakat yang lain yang lebih besar jumlahnya akan memperturutkan kehendak hawa nafsu tanpa dapat ditahan-tahan. Mereka pun tentu telah menetapkan pendirian bahwa kehidupan suci yang demikian itu hanyalah untuk orang-orang yang terbatas saja. Akhirnya kepada golongan terbatas itulah diserahkan kepengurusan hal tentang agama. Mereka lah yang dipanggil untuk berdoa kepada Allah dan kadang-kadang mereka pun telah dianggap sebagai Tuhan. Dan akhirnya mereka yang memilih hidup demikian ditumbuhi pula perasaan bahwa kelas mereka lebih tinggi. Mereka merasa lebih dekat kepada Allah dan orang suci yang tidak boleh diganggu gugat. Kemudian timbul persoalan, siapa yang membelanjai orang-orang yang hidup zuhud itu? Padahal mereka mengutuk segala perhiasan kehidupan. Yang membelanjai mereka adalah masyarakat atau umat. Terkadang kehidupan demikian dijadikan tempat pelarian orang yang merasa kalah dalam perjuangan hidup. Seumpamanya telah pusing kepala karena beratnya urusan politik, atau gadis yang patah hati dalam percintaan. Di dalam Islam telah diberantas tunas yang nyaris tumbuh dari kehidupan begini. Syukurlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lekas menegur dengan sabdanya dan ayat ini pun turun. Memang Utsman bin Maz'un adalah orang yang amat soleh. Dialah yang mula-mula menghentikan minum arak ketika larangan pertama datang. Dia turut hijrah ke Habsyi dan menyaksikan hidup dalam biara di negeri itu. Namun setelah ditegur oleh Rasulullah SAW, dia pun sadar akan dirinya. Konon dalam sambungan hadis, ketika istrinya Haula datang untuk yang kedua kali menemui Aisyah, mukanya telah berseri-seri dan rambutnya telah tersisir rapi. Dia telah berubah dan kelihatan gembira. Dia menjawab bahwa dia telah kembali dengan suaminya, Utsman bin Maz'un. Riuh rendah istri-istri Rasulullah yang hadir ketika itu tertawa mendengarkan kata-kata terus terang si Haula. Harus diakui pula, walaupun sudah setegas itu larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan larangan ayat Al-Quran, di dalam Islam timbul juga berbagai tarekat tasawuf yang menganjurkan kehidupan zuhud.
Bahkan salah seorang imam ikutan kita, yaitu Imam Ghazali, pernah pula memuji kehidupan seperti ini. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau pernah memuji orang yang pakaiannya 1 tahun tidak berganti. Padahal kalau ini diperturutkan, alangkah amis dan hanyut bau orang itu kalau dia duduk dalam shaf berjamaah pada hari Jumat. Lantaran itu pula, maka dalam kerajaan Turki Osmani pernah ada golongan tarekat, yaitu tarekat Baktasiyah, yang jawiyahnya atau tempat mereka bertapa atau bersuluk harus dibelanjai oleh kerajaan. Dan dalam Islam ditemui pula seperti yang ada dalam kerajaan Kristen dan Buddha. Pemerintah harus mengeluarkan anggaran belanja untuk membelanjai beribu-ribu orang yang menganggur. Oleh sebab itu, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mendengar bahwa ada sahabat-sahabatnya yang telah menolak dunia, meninggalkan perempuan, dan hendak hidup seperti rahib itu. Demikian keras teguran beliau. Innama halaka man kana qablakum bitasdidi fasaddadu fasuddida alaihim faulaika baqayahumud diyaru wasawami'u fa'budullaha wa la tusriku bihi syai'a wa hujju wa tamiru fastaqimu yastaqim lakum. Orang yang sebelum kamu telah binasa karena mempersukar-sukar atau mereka persukar diri mereka, maka Allah pun mempersukar mereka. Lihatlah itu sisa mereka di dalam gereja-gereja dan biara-biara. Oleh karena itu, kamu sendiri hendaklah kamu beribadah kepada Allah, jangan dipersekutukan dengan Dia sesuatu pun. Pergilah naik haji dan berumrohlah, dan ambil sajalah jalan lurus tengah, supaya Allah pun meluruskan kamu. Hadis riwayat Ibnu Jarir, Ibnu Mundir dari Abu Kilabah, dan dirawikan oleh Ibnu Abu Saibah Ibnu Jarir dan Abu Abdurrahman. Bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la amurukum an takuna kisisina wa ruhbanan. Aku tidaklah memerintahkan kamu supaya kamu menjadi pendeta dan rahib-rahib. Hadis riwayat Ibnu Abu Saibah, Ibnu Jarir, dan Abu Abdurrahman. Marilah kita hidup yang biasa saja. Jangan dilebih-lebihkan dari kekuatan dan jangan pula dikurangi. Mari berlaku sederhana saja. Kawin, makan minum, kadang-kadang bertemu daging kita makan, bertemu ikan kita makan, bertemu sayur-sayur saja pun kita makan. Dan kalau tidak ada kita puasa, kita kenakan pakaian yang pantas, boleh yang mahal kalau kita sanggup membeli. Anak laki-laki jangan memakai sutra dan emas. Dan kalau tak ada uang untuk membeli, biar kita memakai kain belatu pun jadi. Kita tegak ke tengah masyarakat, kita berniaga, berladang dan bertani, mengupah dan menerima upah, hidup rukun dengan istri, mendapat anak, dididik dalam agama untuk menyambung keturunan kita.